Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami takdimi pengasuh dan ketua Yayasan Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM. Yang kami hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BA MAG. Yang kami hormati Kaprodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Bapak Firdaus Ainul Yakin MPDI. Dan yang kami hormati dosen pembimbing 1 Bapak Zainuddin MPD, serta pembimbing 2 Ibu Nur Fitri Amalia MPD. Dan tak lupa pula yang saya hormati kedua orang tua saya. Perkenalkan, nama saya Aziziah dengan NIM 211201260437 dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah. Di sini saya akan mempresentasikan judul proposal saya, Analisis Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di Madrasah Ibtidaiyah Tarbiyatul Islam Keraksaan. Alasan saya mengambil judul ini karena banyak di sekolah-sekolah yang masih belum menggunakan teknologi, tapi ada beberapa yang sudah menggunakan teknologi. Jadi di sini saya ingin mengetahui sampai mana tingkat kualitas sekolah dalam menggunakan teknologi untuk pembelajarannya, serta sejauh mana teknologi mengubah pembelajaran yang ada di sekolah. Bab 1, di latar belakang. Teknologi informasi kini menjadi sarana penting dalam berbagai sektor kehidupan, memberikan kontribusi signifikan terhadap perubahan yang mendalam pada struktur operasi dan manajemen organisasi, serta di bidang pendidikan, transportasi, kesehatan, dan penelitian. Penggunaan TIK memiliki dampak positif dalam dunia pendidikan, meningkatkan kemampuan belajar siswa, mendorong proses pembelajaran yang optimal dan menarik, serta meningkatkan keterampilan komunikasi siswa. Adapun beberapa kendala yang sering terjadi di sekolah, yang mana kurangnya infrastruktur TIK, keterbatasan akses dan penggunaan peralatan TIK, kurangnya keterampilan guru dan dalam menggunakan teknologi. Selanjutnya ada fokus masalah, yang mana berdasarkan latar belakang, peneliti melakukan pembatasan masalah agar peneliti ini fokus pada masalah yang dituju. Jadi di sini saya terfokuskan dalam meneliti analisis teknologi informasi dan komunikasi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di Madrasah Ibtidaiyah Tarbiyatul Islam Keraksaan. Poin yang kedua, ada rumusan masalah. Di sini ada 2 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana teknologi informasi dan komunikasi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di Madrasah Ibtidaiyah Tarbiyatul Islam. Yang kedua, kekurangan dan kelebihan dari penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di Madrasah Ibtidaiyah Tarbiyatul Islam. Poin selanjutnya ada tujuan peneliti. Yang pertama, untuk menganalisis bagaimana teknologi informasi dan komunikasi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di Madrasah Ibtidaiyah Tarbiyatul Islam Keraksaan. Yang kedua, untuk mengetahui apa kekurangan dan kelebihan dari penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di Madrasah Ibtidaiyah Tarbiyatul Islam di Keraksaan. Adapun manfaat peneliti, yang pertama, manfaat teoritis. Dengan menganalisis peran teknologi dalam pembelajaran, peneliti dapat memberikan pandangan baru mengenai bagaimana teknologi dapat meningkatkan kualitas pengajaran, membantu siswa lebih mudah memahami materi. Dan yang kedua, manfaat praktis. Dalam manfaat praktis ini ada 4 poin. Poin yang pertama, bagi siswa. Hal ini mendorong siswa untuk lebih aktif berpartisipasi dalam proses belajar sehingga mereka mudah memahami materi yang diajarkan. Dan yang poin kedua, bagi guru tidak lagi terbatas pada penggunaan buku, teks, hingga proses pengajaran menjadi lebih cepat dan efektif. Jadi di sini guru tidak hanya terfokuskan pada buku saja, namun ketika menggunakan media itu akan menjadi
lebih efektif dan cepat dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, bagi pendidikan. TIK membuka akses yang lebih luas bagi siswa dan guru untuk mengakses materi pembelajaran sehingga proses belajar mengajar tidak lagi terbatas oleh waktu dan tempat. Jadi di sini siswa dan guru juga bisa melakukan proses pembelajaran dimanapun ketika menggunakan teknologi. Yang selanjutnya bagi peneliti. Peneliti dapat mengkaji bagaimana teknologi informasi dan komunikasi dalam mempengaruhi jalannya belajar di Madrasah Ibtidaiyah, terutama dalam meningkatkan mutu pendidikan. Selanjutnya ada kajian penelitian terdahulu yang mana di sini ada dari peneliti Dian Erika Putri, Raden Bambang Sumarsono pada tahun 2024 yang berjudul Analisis Kebijakan Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Proses Pembelajaran di Sekolah. Berdasarkan hasil yang didapat, yang pertama, adanya kebijakan oleh kepala sekolah dalam penggunaan atau pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran di kelas. Yang kedua, dampak positif dari penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, yaitu mempermudah guru dan peserta didik dalam proses pembelajaran, serta meningkatkan kreativitas dan pemecahan masalah peserta didik. Dan yang ketiga, dampak negatif dari penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, yaitu membuat peserta didik menjadi malas berpikir, menyalahgunakan gadget, serta menurunnya tingkat konsentrasi peserta didik saat belajar. Pada hasil penelitian yang kedua dari Anis Mahmudah, Muhammad Najib, Wulandari, dan Khairul Muzaini pada tahun 2023, yang mana berjudul Pembelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi Berbasis E-Learning untuk Pemahaman Siswa di Madrasah Ibtidaiyah. Hasilnya, pembelajaran Madrasah Ibtidaiyah menerapkan pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi dengan sistem e-learning. Dengan pembelajaran e-learning, peserta didik akan lebih antusias dalam pelaksanaannya. Selanjutnya, bab 2 di kajian teori ada 3 poin. Yang pertama, teknologi informasi dan komunikasi. Yang kedua, kualitas pembelajaran. Dan yang ketiga, teori pembelajaran. Selanjutnya, kerangka konseptual. Yang mana masalah utamanya di sini adalah menganalisis teknologi yang ada di sekolah dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Di sini ada pertanyaannya, bagaimana teknologi informasi dan komunikasi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di Madrasah Ibtidaiyah. Dalam konteks pembelajaran di sini juga ada teorinya. Yang pertama, teori konstruktivisme dan teori belajar sosial. Dalam teori ini juga ada beberapa metode. Di sini saya menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Serta yang mana dari metode ini juga memberikan beberapa hasil. Bab 3 ada metode penelitian. Yang pertama, pendekatan dan jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Selanjutnya, kehadiran peneliti. Dalam kehadiran ini, peneliti berperan sebagai perencana, pelaksana, pengumpulan data, penganalisis, dan akhirnya menarik kesimpulan atas temuan yang diperoleh di lapangan. Yang selanjutnya ada data dan sumber data penelitian. Yang pertama, dalam data penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif, yaitu data yang berupa kata-kata yang dikumpulkan melalui berbagai metode seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Yang selanjutnya ada sumber data. Sumber data ini dibagi menjadi 2, yaitu sumber data primer dan sekunder. Data primer ini dikumpulkan langsung dari sumber aslinya melalui berbagai cara, seperti wawancara, survei lapangan, atau eksperimen beserta metode-metode lainnya. Yang selanjutnya ada data sekunder, yang mana data ini diperoleh dari dokumen, publikasi pemerintah, analisis industri yang disajikan oleh media, situs web, dan internet.
Di poin selanjutnya ada teknik pengumpulan data, yang mana di sini peneliti menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya ada teknik analisis data. Menurut Sugiono, analisis data merupakan proses yang mengidentifikasi dan menyusun data yang diperoleh melalui wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi secara terstruktur. Selanjutnya ada pengecekan keabsahan temuan. Keabsahan temuan ini adalah data atau konsep yang penting dalam validitas dan reliabilitas. Untuk menemukan keabsahan data ini diperlukan teknik pemeriksaan yang dilaksanakan berdasarkan kriteria tertentu. Dalam keabsahan ini ada dua metode, yang mana metode pertama triangulasi metode, yang selanjutnya triangulasi teknik. Triangulasi metode ini menggunakan pendekatan penelitian yang mengumpulkan dengan menganalisis data seperti wawancara, observasi partisipatif, dan analisis konten. Selanjutnya ada triangulasi teknik, yang mana menggunakan berbagai metode pengumpulan data yang diperoleh dari informasi dari sumber data yang sama dengan menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi secara bersamaan. Mungkin hanya itu yang dapat saya presentasikan. Jika ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.